Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sadaqallahul Azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan ya. Di Jumat yang berkah ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hari Jumat yang mubarak ini. Tak lupa sholawat berboncengkan salam, berbahan bakar iman, berasapkan Islam, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umat mutakhirin. Amin Allah ya rabbal alamin. 5 surat yang saya bacakan tadi adalah bukti bahwa kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahabijaksanaan Allah, keadilan Allah. Ya, bagaimana kita bisa belajar dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan
Nabi Adam. Nah, ini dalam Nabi Adam menciptakan bapak manusia, ya. Bapaknya manusia ya, dari tanah. Jadi dari Allah menciptakan Nabi Adam itu bintin dari tanah. Dan untuk apa Nabi Adam diciptakan gitu ya. Nah, ini apa hikmahnya? Apa hikmah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, hikmah yang begitu besar ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan ke dunia ini untuk menjadi seorang khalifah. Dan sebelumnya Nabi Adam itu kan pernah hidup di surga gitu ya. Nah, manusia ini berasal dari surga, maka harus kembali lagi kepada surga. Harus kembali ke surga. Walaupun kita harus menjalani proses perjalanan hidup di dunia. Gitu ya. Karena Nabi Adam alaihissalam pernah di surga ya sebelumnya. Nah, seorang diri. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang pujaan hati, penentram jiwa ya, itu Siti Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, diciptakan untuk apa? Untuk menjadi yang menemani Nabi Adam alaihissalam. Ya, nah ini adalah mungkin tugas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugas diciptakannya Nabi Adam ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 ini ya. Konsekuensi hidup itu tidak terlepas dari dua hal. Benar atau salah, hitam atau putih, merah atau abu-abu ya. Atau jelek atau buruk ya. Dan lain sebagainya. Jadi tidak akan terlepas dari dua hal. Nah, seperti halnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dengan penentangnya gitu. Jadi lawannya gitu. Ada kawan, ada lawan. Ada lawannya. Ya. Adam diciptakan, maka ada pesaingnya, yaitu artinya yang melawan, yang menentang itu ada, itu iblis. Ya. Walaupun pernah diceritakan dalam satu riwayat bahwa iblis itu adalah pernah menjadi penasehat malaikat. Jadi iblis ini pernah menjadi penasehat malaikat. Itu adalah Ajajil namanya ya. Dia pernah menjadi penasehat malaikat. Dia sangat patuh, tunduk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam satu kesempatan ketika Allah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Nah, ini ketika ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, dan dia malah aba wastakbar. Dia malah menyombongkan diri, tidak mau. Kenapa tidak mau? Apa alasannya? Jadi alasan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam ini kenapa? Karena salah satu kesombongan iblis gitu ya, kesombongan iblis menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja kesalahan iblis, itu menolak. Nah, ini dia malah menyombongkan diri karena apa? Iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Ya, jadi Allah menciptakan saya itu, kata iblis, Allah menciptakan saya itu dari api loh ya. Dan sedangkan Allah menciptakan Adam itu dari tanah gitu, yang diinjak-injak gitu, pokoknya sangat rendah sekali. Tapi Allah Maha tahu gitu ya. Ini alamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tugas kita sebagai pemimpin khalifah di muka bumi ini, tugas kita beribadah, kemudian menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Ya, luar biasa ketika hari ini negara kita ada yang bilang bahwa kepemimpinan kita kepemimpinan luar daripada Islam gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa karena negara kita bukan negara Muslim ya. Nah, prinsip dulu apa ya, Nabi Adam ketika diutus ke dunia, karena apa? Karena satu kesalahan, yaitu kesalahannya itu adalah ketika ia memakan makanan yang dilarang oleh Allah, yaitu buah kholdi itu ya. Kalau bahasa Sunda mah burahol di dada itu ya. Buah kholdi. Ya. Buah kholdi ini adalah pohon kholdi ini adalah pohon yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam, kemudian tidak boleh sama sekali memakannya. Tapi ada seorang wanita yang membujuk ya. Jadi seorang yang pangkat Nabi saja, Nabi Adam alaihissalam, ketika dirayu oleh istrinya, ketika dirayu oleh pujaan hatinya, dia tetap saja akan layu ya. Dia tetap saja akan bisa bisa luluh hatinya ya. Nah, makanya godaan ketika program, godaan ketika melaksanakan tugas itu ya, tidak akan jauh dari yang pertama iblis ya, yang menggoda itu ya. Yang kedua wanita ya, istri kita ya, kemudian anak-anak kita, itu akan menjadi godaan. Terus kemudian harta kita gitu ya, pekerjaan kita dan lain sebagainya, itu akan menjadi halangan, karena itu sudah menjadi apa ya, jadi alat iblis supaya manusia jauh dari Tuhannya ya. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam wa qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi iblis, malaikat juga tidak percaya sebelumnya. Ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, manusia ini adalah manusia yang pekerjaannya itu menumpah darah kan gitu. Pagaweana teh nyeun kagorengan, nyeun kamungkaran. Nah, kalah dijadikan khalifah gitu ya. Nah, sedangkan kami yang bertasbih kepada Allah, kata malaikat, bertasbih kepada Allah, kenapa engkau tidak jadikan aku khalifah? Nah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamun. Jadi luar biasa ya. Ini pernah satu diceritakan, karena ini ada gugatan seperti ini dari malaikat, dari masukan dari malaikat. Diceritakan ada Harut Marut ya, diceritakan ada malaikat Harut Marut. Ya, Harut Marut ini adalah malaikat yang paling soleh di antara para malaikat. Karena para malaikat dulu
ini jadi tidak percaya dengan manusia. Ketika malaikat melihat kehidupan manusia di dunia, ya, sampai malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, coba lihat kehidupan manusia semakin hari semakin menjadi-jadi, kemaksiatan di mana-mana, keburukan di mana-mana, kemudian yang menumpah darahkan semakin merajalela. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dua malaikat. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada malaikat supaya memilih di antara malaikat itu dua malaikat yang benar-benar soleh, yang benar-benar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terpilihlah Harut Marut. Apa yang terjadi? Harut Marut, ya, jadi singkat cerita bahwa Harut Marut ini sekarang seorang Harut Marut pun tidak berdaya ketika harus menjalani kehidupan di dunia. Karena begitu ujiannya itu begitu besar, begitu dahsyat tantangannya itu, ya, karena kita sadari bahwa benar tidak semudah apa yang dibayangkan, ya. Harut Marut yang solehah, beribadah, soleh ya, bukan soleha ya, yang paling soleh gitu ya, Harut Marut ketika hidup di dunia, wah, luar biasa. Dia digoda oleh Homer, ya. Kemudian dia digoda oleh wanita gitu ya. Dia digoda oleh anak kecil untuk membunuh anak kecil, tapi tidak bisa. Tapi pada akhirnya ketika Homer ada seorang wanita yang membawa Homer kepada Harut Marut ini, saya akan bertaubat asalkan engkau minum Homer ini, ya. Jadi minumlah Homer itu. Dan pada akhirnya ketika mereka Harut Marut ini meminum Homer, maka otomatis dedalik degan ya, jadi liur. Maka setelah itu dia membunuh anak kecil dan kemudian dia memperkosa, dia berzina dengan wanita itu ya. Maka tidak ada yang berdaya di dunia ini. Jadi tidak semudah yang apa yang dibayangkan oleh malaikat. Jadi qala inni a'lamu ma la ta'lamun, inilah bukti daripada kekuasaan Allah bahwa tidak ada yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang malaikat pun yang bersih, yang soleh, yang artinya yang mungkin taatnya luar biasa ya, lebih daripada manusia ya. Tapi bisa saja tergelincir di kehidupan dunia ya, karena satu, jadi makhluk itu, Nabi Adam itu diciptakan diberikan nafsu yang luar biasa. Nafsu ini luar biasa, sehingga sampai hari ini Nabi Adam berdoa, Rabbana bukan Rabbana dolamna, Pak Asep? Nabi Adam berdoa itu ini kuntu minadh dhalimin itu ya. Rabbana lupa lagi saya ya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khosirin. Apa ya itu? Ya, betul Pak Asep? Itu ya. Jadi luar biasa. Ketika Nabi Adam diciptakan, maka ada deklarasi di sana. Ketika Nabi Adam dikabulkan oleh Allah permintaannya itu, dia hidup di dunia ya, dikabulkan, diampuni, dan ada deklarasi
Deklarasi siapa? Deklarasi iblis. Nah, ada deklarasi iblis. Ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ya artinya seolah-olah menolak kepada tugas Allah, perintah Allah. Nah, dan dia juga artinya si iblis ini tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau tinggal diam. Apa yang ini menjadi sebuah percakapan dalam surah Al-Isra, surah Al-A'raf ya, ayat 12 sampai 14 kalau tidak salah. Ini saya bacakan dulu ya, terjemahnya saja. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, wahai iblis, kata Allah. Dan iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Ya, kau ciptakan aku dari api dan sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya. Kemudian Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dari dalam. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya. Kemudian iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, hari kiamat ya. Nah, ini adalah sebuah deklarasi bahwa deklarasi iblis itu terjadi di ayat 16. Arab ayat 16, luar biasa. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, ini di ayat 16 sebuah deklarasi iblis menggugat program Tuhan, menggugat tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menggugat di sana, mendeklarasikan, karena engkau telah menyesatkan, aku pasti akan selalu menghalangi mereka. Aku akan selalu membuat manusia itu membuat kerusakan, dan aku akan selalu menjadi kompor. Ya, akan selalu menghalangi mereka jalan Allah yang lurus ya. Maka iblis itu akan selalu datang menghalangi kita ya, dari depan, kemudian dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari samping, dari samping kiri, samping kanan dan lain sebagainya, dari atas, dari bawah. Pokoknya akan selalu membuat manusia itu ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ketika iblis menjadi pengingkar, kufur terhadap tugas Allah, maka di sini ada percakapan juga. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah iblis sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menginginkan berilah aku penangguhan, kata iblis itu.